apa fungsinya? Orang menambah sunnah. Kalau misalnya Ustadz, kalau yang wajib aja masuk surga dan meninggalkan yang haram masuk surga, itu cukup. Terus apa fungsinya orang yang mengerjakan sunnah dan meninggalkan yang makruh? Yang pertama, manusia itu ada saatnya dia futur. Tahu futur ya? Ya kata Nabi SAW, likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada waktu semangat, ada waktu turun, futur. Ya. Nah kalau orang mengerjakan yang wajib saja, ketika dia futur, dikhawatirkan yang dia kurangi kualitasnya yang wajib. Jadi biasanya dia mungkin sholat di saf awal, ketika futur dikorbankan yang wajib, jadi masbuk dia. Karena dia tidak ada amalan lagi kecuali yang wajib. Nah sedangkan kalau dia mengerjakan sunnah, ketika datang waktu futur, yang dia korbankan apa? Yang sunnah, tapi yang wajib tetap sempurna. Dia biasa sholat sunnah rawatib. Ketika futur, dia korbankan mungkin sholat sunnah rawatibnya, tapi dia tidak mengorbankan yang wajib. Ini pertama fungsi sunnah. Ya, fungsi sunnah. Kemudian yang kedua, di antara fungsi sunnah ini lebih mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Lebih mendatangkan kecintaan Allah. Kalau yang mengerjakan wajib dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan amalan yang paling dicintai oleh Allah yang wajib. Maka ini jangan salah. Ada sebagian orang salat maghribnya masbuk, salat tarawihnya shaf awal. Salah ini. Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Salat maghrib apa salat tarawih? Salat maghrib. Ada sebagian orang subhanallah salat maghribnya di rumah. Kagok, Ustaz. Ini bala-balanya masih anget. Kalau anak ke masjid keburu dingin. Akhirnya dia makan yang banyak, maghribnya kelewat. Tapi habis itu mandi yang rapi, yang wangi, datang salat tarawih di awal waktu. Ini salah. Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Maghrib apa tarawih? Maghrib. Maghrib lebih dicintai oleh Allah dibandingkan tarawih. Karena maghrib itu wajib dan tarawih itu sunnah. Makanya kalau ada orang yang melakukan wajib meninggalkan sunnah, tepat sasaran. Tapi kalau orang mengerjakan sunnah menggugurkan yang wajib, maghrur, tertipu orang ini. Dan ini banyak. Ya, kalau misalnya puasa sunnah, Senin Kamis, hukumnya apa? Sunnah. Dia puasa Senin Kamis, akhirnya subhanallah buka puasanya sampai meninggalkan sholat maghrib. Atau tidak sholat maghrib berjamaah di masjid. Dia sholat puasa sunnah Masya Allah, tapi dia meninggalkan yang lebih wajib atau yang lebih utama dibandingkan puasa sunnah, yaitu sholat maghrib. Jadi sunnah ini memperkuat wajib. Bukan sunnah ini menggugurkan yang wajib. Bisa dipahami ya? Nah ini sunnah itu lebih mendatangkan kecintaan Allah. Jadi orang yang mengerjakan wajib dicintai sama Allah. Kalau dia tambah sunnah, lebih dicintai lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai disebutkan dalam haditsul qudsi, wa innal 'abda la yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku lebih mendekatkan diri lagi kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku benar-benar mencintainya. Ya. Nah ini yang kedua, lebih mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, fungsi sunnah apa? Fungsi sunnah yaitu menyempurnakan kekurangan yang wajib. Jadi amal-amal wajib kalau ada kekurangan nanti disempurnakan dengan yang sunnah. Nanti di akhirat Allah Ta'ala melihat amalan-amalan hamba. Misalnya sholat. Ternyata sholat wajibnya ada kekurangan. Mungkin dia waktu itu gak khusyuk, lagi lapar mungkin. Sholat zuhur, kecium masakan Padang, akhirnya kepikiran mungkin. Ini kayaknya kikil habis ajib ya. Kurang akhirnya pahalanya. Atau mungkin mikirin urusan di rumah sampai gak khusyuk. Akhirnya berkurang pahala wajibnya. Atau mungkin rukuknya kurang sempurna, sujudnya kurang sempurna. Nanti kata Allah, unzuru, lihatlah kepada hambaku, dia memiliki yang amalan nawafil yang sunnah apa tidak? Kalau ada, maka yang sunnah ini menyempurnakan yang wajib. Nah ini yang ketiga, yang sunnah. Jadi tadi sunnah apa? Fungsinya ya menjaga kualitas yang wajib, lebih mencintai Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga tadi ya menyempurnakan kekurangan yang wajib. Dan yang keempat,
Sunnah, orang yang menggabungkan antara yang wajib dengan sunnah dapat mengangkat derajat di akhirat. Dapat mengangkat derajat di akhirat. Apalagi subhanallah, seorang hamba yang wajibnya sempurna ditambah dengan yang sunnah. Nanti ini derajatnya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, walikullin darajat mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat surga sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Nah, ini tingkatan orang yang bertakwa. Jadi poin pertama, definisi takwa, tingkatan orang yang bertakwa. Yang ketiga, buah dari ketakwaan. Apa yang kita dapati kalau kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak, ya. Di antara buah yang bertakwa, yang pertama, takwa memberikan rizki dan jalan keluar. Memberikan rizki dan jalan keluar. Yang kedua, takwa mempermudah semua urusan. Semua urusan manusia dipermudah dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, takwa dapat melipat gandakan ganjaran. Melipat gandakan ganjaran. Tiga hal ini memberikan solusi dan rizki, terus memberikan kemudahan dan melipat gandakan ganjaran. Ini semua disebutkan oleh Allah dalam surat At-Talaq. Dalam surat At-Talaq, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dikasih jalan keluar, makhraj, dan dikasih rizki dari yang tidak disangka-sangka. Maka kalau orang bertakwa kepada Allah, dia jaga kualitas takwanya. Yang pertama, dia dikasih makhraj, jalan keluar dari semua problematika. Mesti dikasih jalan keluar oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dan dikasih rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada rizki Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian juga Allah berfirman dari takwa, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan semua urusannya. Dimudahkan urusan dia, urusan keluarga, urusan anak, ya, urusan pekerjaan dan yang lainnya. Dan yang ketiga, "Wa may yattaqillaha yu'zim lahu min amrihi yu'zim lahu ajra." Allah besarkan pahalanya. Yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membesarkan pahalanya. Wa yu'zim lahu ajra. Nah, ini semuanya manfaat dari takwa. Di antara manfaat takwa juga, takwa sebab mendapatkan ilmu. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Ya. Kemudian juga di antara manfaat takwa bisa membantu kita untuk menjauhkan maksiat. Dia menjauhkan maksiat dan kebatilan. Ya, menjauhkan maksiat dan kebatilan. Ya, kemudian juga di antara manfaat takwa mendatangkan keberkahan. Takwa mendatangkan keberkahan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk bumi bertakwa kepada Allah, maka kita akan berikan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Makanya orang kalau bertakwa berkah anaknya, berkah pekerjaannya, berkah waktunya, berkah usianya, semuanya barokah. Ya, karena sebab bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga takwa dapat kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa senantiasa bersama Allah. Ma'allah, bersama Allah. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan manfaat yang sangat banyak dari ketakwaan. Oleh karena itu, ini wasiat yang sangat agung agar kita terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takwa mencakup semuanya, mencakup hati, mencakup lisan, mencakup anggota badan. Hati kita harus bertakwa, lisan kita harus bertakwa, anggota badan kita juga harus bertakwa. Dan ya ikhwah, nanti di akhirat derajat seseorang dilihat dari sisi apa? Ketakwaan. Di dunia manusia melihat dari harta dan kedudukan. Dan itu disebutkan di dalam hadis. Kalau manusia memandang manusia yang lain itu dari hasab. Dari dia anak siapa, punya harta bagaimana, itu pandangan manusia secara umum. Cuman kalau Allah Ta'ala di akhirat itu dilihat dari sisi ketakwaan.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian kelak di sisi Allah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan antum lihat subhanallah, sebagian ulama dan sebagian sahabat budak. Budak ini zaman sekarang nggak ada. Tapi kalau misalnya antum lihat dan antum pelajari budak itu kayak barang dagangan. Sampai orang-orang Arab kadang dia di pasar jual budaknya, diobral sama dia budaknya. Nanti ada orang tawar-menawar, bayangin manusia ditawar-menawar, kalau nggak setuju ditinggal, nanti cari lagi orang. Orang seperti ini subhanallah, ya karena dia bertakwa mendapatkan derajat yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian ulama itu mantan budak. Nafi', ulama yang ahli Al-Quran, mantan budak-budaknya Abdullah bin Umar. Atha ibn Abi Rabah, mantan budak yang mengisi di masjid, ya, dan yang lain-lainnya. Bayangin mantan budak bisa diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Bilal bin Rabah, Bilal disiksa sama Umayyah bin Khalaf, ditaruh batu, disuruh kufur, dijemur di siang hari di kota Mekkah yang sangat panas terik. Ya. Subhanallah, Umayyah bin Khalaf wafat dalam keadaan kufur yang menyiksa Bilal, dan Bilal ketika hidup suara terompahnya udah terdengar di surga. Padahal budak, ya, dimerdekakan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Kenapa engkau mendahulukan aku masuk surga? Aku mendengar suara terompah kamu di surga. Ini menunjukkan di sisi Allah apa? Takwa, ketakwaan. Makanya kalau seseorang dikasih sama Allah bisa bertakwa dengan sungguh-sungguh, dia dikasih rizki yang sangat utama. Ya, kalau dia bisa konsisten, istiqamah dalam semua hal, sholat, puasa, baca Quran, dia dikasih sama Allah rizki yang besar. Ya, Allah ingin mengangkat derajatnya di akhirat kelak.